Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah amma ba'dah. Bertemu kembali dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11, di mana dalam video kali ini kita bersama akan belajar atau berlatih soal, yaitu untuk menghadapi atau untuk mempersiapkan diri dalam penilaian akhir semester ganjil. Langsung saja, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya robbal alamin. Baik, kita ke soal yang pertama, di mana ada potongan ayat. Dari ayat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Nabi Musa alaihissalam diberikan kitab suci Taurat sebagai petunjuk bagi A. Kaum Bani Israel, B. Kaum Bani Umayyah, C. Kaum Bani Thamud, D. Kaum Bani Thaqif, E. Seluruh umat manusia. Bisa dicoba ditebak dulu, jawaban yang benar adalah baik, dan jawaban yang paling benar adalah A. Kaum Bani Israel. Soal yang kedua, masih dengan potongan ayat yang sama. Hukum bacaan kata yang bergaris bawah dari potongan ayat di atas adalah A. Iklab, B. Mat Tabi'i, C. Idgham bila gunnah, D. Ikhfa, dan E. Idgham bi gunnah. Baik, bisa dicoba tebak jawaban yang benar. Dan jawaban yang benar adalah ikhfa, di mana hukum nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah itu sendiri dibagi menjadi 4 hukum. Yang pertama adalah idhar, dibaca jelas, hurufnya diantara yaitu adalah hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Kemudian bacaan yang kedua adalah bacaan idgham, di mana idgham sendiri dibagi menjadi 2 macam, ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang ketiga adalah bacaan iklab, hurufnya ada 1, ba, dan yang terakhir adalah bacaan ikhfa. Kemudian soal yang ketiga, masih dalam atau membahas tentang tajwid, ada potongan ayat. Hukum bacaan kata yang bergaris bawah di atas dari potongan ayat tersebut adalah A. Iklab, B. Mat Tabi'i, C. Idgham bila gunnah, D. Ikhfa, E. Idgham bi gunnah. Jawaban yang benar adalah idgham bila gunnah. Tadi sudah disampaikan di pembahasan soal yang sebelumnya, di mana hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, salah satunya adalah bacaan idgham. Idgham sendiri itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah idgham bi gunnah, dibaca dengung, hurufnya tergabung dalam kata yanmu, ya, nun, mim, wawu. Dan yang kedua adalah idgham bila gunnah atau tidak dengung, hurufnya ada 2, lam dan ro. Baik, soal selanjutnya yaitu soal yang keempat. Pengertian dari suhuf adalah A. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada nabi dan rasul sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. B. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. C. Wahyu Allah yang disampaikan kepada nabi dan rasulnya yang masih berupa lembaran-lembaran terpisah. E. Kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi dan rasulnya sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Dan E. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada nabi dan rasulnya yang masih berupa lembaran-lembaran yang sudah disatukan. Dan jawaban yang benar adalah C, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada nabi dan rasulnya yang masih berupa lembaran-lembaran terpisah.
Baik, kita ke soal selanjutnya, soal yang kelima. Salah satu ayat Al-Quran menyebutkan adanya suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat A. Al-Isra 18-19, B. Al-A'la ayat 2, C. Quran surat Al-Isra 10-11, D. Quran surat Al-A'la ayat 18-19, dan E. Quran surat Al-A'la ayat 10 dan 11 atau 10-11. Jawaban yang benar adalah D. Quran surat Al-A'la ayat 18-19. Kita lanjut yang selanjutnya, yaitu soal yang keenam. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah A. Al-Quran, B. Injil, C. Taurat, D. Zabur, E. Mazmur. Jawaban yang benar adalah C. Taurat, di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Mazmur adalah nama lain dari kitab suci Zabur. Kemudian soal yang ketujuh. Wahyu yang pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah saat beliau sedang melaksanakan A. Isra, B. Mi'raj, C. Uzlah, D. Khutbah, dan E. Ziarah. Jawaban yang benar adalah C. Uzlah. Soal yang ke-8. Al-Quran memiliki nama lain Al-Furqan, yang artinya A. Sebagai petunjuk seluruh umat manusia, B. Sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk, C. Sebagai penawar atau obat penenang hati, D. Sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan, dan E. Firman Allah yang dibukukan. Baik, bisa ditebak. Jawaban yang benar adalah B. Sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Soal selanjutnya. Dalam bahasa Ibrani, Zabur berasal dari kata zimro yang memiliki arti A. Kitab, B. Pantun, C. Lagu, D. Bacaan, dan E. Puisi. Baik, dan jawaban yang benar adalah C. Lagu. Soal selanjutnya. Salah satu kitab yang diturunkan kepada para rasul berisi perintah untuk memuliakan hari Sabtu, yaitu isi dari kitab suci A. Zabur, B. Taurat, C. Injil, D. Al-Quran, E. Mazmur. Jawaban yang benar adalah B. Taurat. Kita lanjutkan soal yang ke-11. Salah satu nama lain dari Al-Quran adalah Az-Zikr, yang artinya A. Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia, B. Al-Quran sebagai pembeda yang baik dan yang buruk, C. Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati, D. Al-Quran sebagai firman yang dibukukan, dan E. Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Dan jawaban yang benar adalah E. Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Soal yang ke-12. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam periode Mekah dan Madinah selama A. 23 tahun 2 bulan 22 hari, B. 22 tahun 2 bulan 22 hari, C. 22 tahun 22 bulan 2 hari,
D. 22 tahun, 23 bulan, dan 22 hari. E. 22 tahun, 22 bulan, dan 23 hari. Dan jawaban yang benar adalah B. 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Soal yang ke-13. Di antara isi pokok Al-Quran, yaitu menjelaskan tentang muamalah, yang maksudnya adalah A. Menjelaskan tentang keimanan. B. Semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. C. Cerita Nabi dan Rasul, orang-orang saleh dan yang ingkar. D. Hubungan manusia dengan sesama manusia. E. Tentang budi pekerti. Dan yang jawaban benar adalah D. Hubungan manusia dengan sesama manusia. Ada jual beli dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu isi pokok dari Al-Quran, menjelaskan tentang muamalah. Kita lanjut soal selanjutnya, yang ke-14. Berikut adalah contoh sikap yang merupakan implementasi beriman kepada adanya kitab-kitab Allah saat di lingkungan sekolah adalah sebagai berikut, kecuali A. Bersimpati saat ada teman dari kelas lain yang mendapatkan musibah. B. Bertutur kata yang lembut dan bersikap sopan kepada setiap warga sekolah. C. Menunjukkan kepada teman-teman kemahiran dalam membaca Al-Quran agar mendapatkan atau mereka kagum, mendapatkan pujian. D. Percaya diri dan tidak menyontek saat ulangan. Dan E. Bersungguh-sungguh dalam belajar. Jawaban yang benar adalah D. Maaf, ini seharusnya C, yaitu menunjukkan kepada teman-teman kemahiran dalam membaca Al-Quran agar mereka kagum. Ini option ABC-nya salah. Yang benar adalah C. Kita lanjut soal yang ke-15. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan agar memiliki sifat saja'ah adalah A. Meyakini Islam dengan sepenuh hati dan meremehkan selainnya. B. Meningkatkan tali persaudaraan hanya kepada sesama muslim. C. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. D. Melampiaskan segala amarah terhadap kemungkaran. E. Rasa cinta kepada tanah air. Agar memiliki sifat saja'ah, kita seharusnya adalah, jawaban yang benar adalah C. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, soal yang selanjutnya. Bagi seorang muslim, kenikmatan yang sesungguhnya adalah kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang berupa A. Sehat jasmani. B. Kekayaan. C. Kemewahan. D. Iman. E. Keluarga. Jadi seorang muslim memiliki kenikmatan yang luar biasa, yang tiada taranya, yang harus senantiasa disyukuri, yaitu yang berupa adalah keimanan atau iman. Jawaban yang benar adalah D. Soal ke-17. Arti dari hadis tersebut adalah Qulil haqqa wa in kana murran. A. Katakanlah kebenaran dengan berani. B. Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. C. Katakanlah kebenaran di sekitarmu. D. Berani menghadapi ketidakbenaran. E. Jadilah pemimpin yang berani dan adil. Baik, jawaban yang benar adalah B. Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Soal selanjutnya. Dari potongan ayat di atas, kita dilarang untuk A. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya agar kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit, agar kamu termasuk orang-orang yang beriman.
C. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. D. Janganlah kamu bersikap lemah lembut dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. E. Janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jawaban yang benar adalah C. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Maksud jadi juga soal 18 ini adalah arti dari potongan ayat tersebut. Kita ke soal 19. Sebagai seorang muslim, kita dilarang untuk menjadi penakut dan pengecut karena rasa takut dan pengecut akan membawa ke dalam A. Kesabaran, B. Kegagalan dan kekalahan, C. Keangkuhan, D. Kemaslahatan, E. Keteguhan hati. Jawaban yang benar adalah B. Kegagalan dan kekalahan. Soal selanjutnya. Allah melarang kita untuk bersikap lemah dan bersedih hati sebagaimana firman-Nya dalam A. Quran Surat Ali Imran ayat 139, B. Quran Surat Ali Imran ayat 140, C. Quran Surat Ali Imran ayat 145, D. Quran Surat Ali Imran ayat 134, E. Quran Surat Ali Imran ayat 135. Dan jawaban yang benar adalah A. Quran Surat Ali Imran ayat 139. Selanjutnya adalah kebohongan merupakan salah satu ciri orang A. Amanah, B. Syirik, C. Fasik, D. Munafik, E. Sidik. Soal ini sering keluar biasanya dalam soal-soal pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan jawaban yang benar adalah D. Munafik. Di mana ciri-ciri orang munafik ada 3 macam. Yang pertama, ketika berbicara selalu dusta, selalu bohong. Yang kedua, ketika berjanji mengingkari. Dan yang ketiga, ketika dipercaya mengkhianati. Soal selanjutnya, ada beberapa jenis jujur dilihat dari perilakunya. Di antaranya yaitu sidik al-wa'd, yang berarti A. Jujur dalam perkataan, B. Jujur dalam tindakan, C. Jujur dalam berjanji, D. Jujur dalam niat, E. Jujur dalam hati. Jawaban yang benar adalah C. Jujur dalam berjanji. Soal yang ke-23. Kita harus memiliki kejujuran dalam berbagai hal dengan tujuan A. Agar disegani setiap orang, B. Mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, C. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, D. Memperoleh kedudukan yang tinggi, dan E. Untuk memperoleh dukungan setiap orang. Dan jawaban yang benar adalah C. Mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal yang ke-24. Sedangkan sifat jujur yang penerapannya ada pada aktivitas dan perbuatan manusia disebut A. Sidq al-qalbi, maaf itu ada salah tulis, B. Sidq al-hadis, C. Sidq al-wa'd, D. Sidq al-amal, E. Sidq al-hal. Seharusnya yang A itu sidq al-qalbi. Baik, jawaban yang benar adalah D. Sidq al-amal, yaitu penerapan sifat jujur dalam perbuatan atau aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang ke-25. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah saudara muslimnya adalah ketika ada saudara muslim meninggal dunia, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah A. Memandikan, mengafani, mensolati, mengubur, B. Memandikan, mendoakan, mensolati, mengubur, C. Memandikan, mengafani, melayat, dan mengubur,
D. Memandikan, mengafani, mensalati, dan takziah. E. Memandikan, menziarahi, mensolati, dan mengubur. Baik, jawaban yang benar adalah A. Memandikan, kemudian setelah itu mengkafani, kemudian mensolati, kemudian mengubur jenazah tersebut. Soal ke-26. Saat ada yang meninggal dunia, kita dianjurkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kalimat tersebut di atas disebut juga dengan bacaan A. Takbir, B. Tarhim, C. Tarji, D. Tahmid, dan E. Tahlil. Jawaban yang benar adalah C. Tarji. Soal selanjutnya. Hukum melaksanakan sholat jenazah adalah A. Sunnah mu'akkad, B. Fardu ain, C. Fardu kifayah, D. Mubah, dan E. Sunnah. Jawaban yang benar adalah C. Fardu kifayah. Soal ke-28. Salah satu cara dalam dakwah adalah dilaksanakan dengan cara mujadalah. Maksudnya adalah A. Dengan ucapan yang jelas dan tegas serta sikap yang bijaksana. B. Dengan cara persuasif atau tanpa kekerasan. C. Dengan cara edukatif, yaitu memberikan pengajaran atau pembelajaran. D. Diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dan saling menghargai pendapat. E. Dengan memberikan contoh-contoh yang baik. Dan jawabannya benar adalah D. Diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun dan saling menghargai pendapat. Soal ke-29. Umar Al-Faruhan dan Al-Khwarizmi merupakan tokoh ilmuwan Islam dalam bidang A. Ilmu filsafat, B. Ilmu tafsir, C. Astronomi, D. Kedokteran, E. Matematika. Jawaban yang benar adalah E. Matematika. Soal ke-30 atau soal yang terakhir dalam latihan soal kita kali ini, ada gambar tokoh, di mana tokoh di samping merupakan salah satu ilmuwan Islam yang termasyhur dalam bidang ilmu filsafat. Tokoh tersebut memiliki nama lengkap A. Abu Hamid Al-Ghazali, B. Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rusd, C. Yakub bin Ishaq Al-Khindi, D. Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarhan Ibnu Uzlaq. Kemudian yang E. Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Jawaban yang benar adalah B. Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rusdi. Itu merupakan tokoh Islam yang tersohor dalam bidang ilmu filsafat. Itu diantaranya yaitu soal-soal 30 soal yang kita pelajari bersama pada pertemuan kita kali ini. Semoga dalam soal-soal tadi dapat dijadikan sebagai referensi dalam belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi penilaian akhir semester dan tentunya mudah-mudahan mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih untuk menyimak atau menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Amin. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.